ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, saya awali kajian kita ini dengan menukil ucapan seorang pelajar besar, Ar-Razi, Fakhrur Razi, di mana beliau menghabiskan waktu untuk belajar. Tetapi di kemudian hari beliau menyesal. Beliau pelajar besar. Banyak orang mengatakan beliau ulama besar. Tapi tentu bukan ulama salaf. Bukan ulama ahlus sunnah. Alim beliau. Hafal ribuan hadis. Hafal Al-Quran insyaallah. Tetapi di kemudian hari beliau menyesal. Beliau berkhayal. Beliau menginginkan seandainya beliau menjadi nenek-nenek tua, kakek-kakek tua di Naisabur. Alangkah senangnya jika aku ini menjadi kakek-kakek tua Naisabur yang jauh dari ilmu. Orang awam tapi muslim, beriman, beribadah. Tidak belajar seperti aku. Berarti beliau belajar dan menyesal. Kenapa? Karena ilmu yang beliau pelajari penuh dengan syubhat. Ilmu yang beliau geluti, ilmu filsafat, ilmu kalam. Bukan qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah, bukan. Ini yang digeluti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha. Ini qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Itu ilmu yang digeluti oleh para sahabat. Dan para sahabat menutup telinga dari di luar itu. Tutup telinga. Para sahabat tidak kenal ilmu filsafat, ilmu kalam, tidak kenal. Maka para sahabat tidak mengenal ucapan Allah ada di mana-mana. Allah berada di hati kita. Enggak kenal kalimat-kalimat seperti itu. Para sahabat hanya mengucapkan persis seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwa Allah bersemayam di arsy, titik. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, titik. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, titik. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, titik. Itu semua kata Allah dan kata Rasul. Ditelan mentah-mentah oleh para sahabat. Dan selamat mereka. Beda dengan Ar-Razi ini, Fakhrur Razi. Belajar filsafat, mantik, bayan, ilmu logika. Akhirnya menyesal beliau. Ya, dan ini banyak
yang seperti ini, beliau saya kira yang terbesar. Di samping Al-Ghazali. Al-Ghazali sama. Imam Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin, sama. Beliau juga menyesal. Belajar ilmu filsafat. Karena semakin belajar, semakin bodoh. Semakin belajar, semakin tidak faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Lebih bodoh dari orang awam. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Berapa banyak orang awam lebih faham, lebih pintar daripada pelajar itu. Karena belajarnya nggak benar. Yang dia pelajari syubhat, yang dipelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu logika, ilmu mantik, bukan qala Allah wa qala Rasul. Akhirnya semakin belajar semakin bingung. Ya. Nah, saya ajak antum untuk menghitung beberapa hal di mana orang awam lebih faham daripada para pelajar tadi. Pelajar yang salah jalan. Karena jalannya saja sudah salah, bagaimana bisa sampai tujuan? Jalannya sudah salah. Cara belajar itu begini, dia bukan begini. Dengan cara lain, bukan kefahaman yang dia dapat, malah bingung, malah sesat. Ya. Saya awali contoh pertama di mana orang awam lebih benar dari para pelajar yang syubhat itu. Yaitu apa yang saya singgung sedikit tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah berada di atas langit. Antum perhatikan orang-orang awam, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ayah ibu kita yang ada di kampung kaum muslimin. Perhatikan tangan mereka, mata mereka ketika berbicara tentang Tuhan, tentang Allah. Ya, tangan mereka menunjuk kemana? Ke atas. Itu orang awam. Itu orang awam yang enggak belajar ini, belajar itu. Tetapi ketika berbicara tentang Allah, biasanya tangan mereka menunjuk ke atas, mata mereka melihat ke atas, dan kadang-kadang keluar dari mulut mereka, ya sudah, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Lihat, itu kakek kita, nenek kita, bukan pelajar, tidak menggeluti ilmu seperti kita ini. Sekarang banding, dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum hadis jariyah itu. Hadis di mana seorang budak perempuan ditampar oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami karena menghilangkan salah satu kambingnya. Kemudian kisah ini, peristiwa ini sampai ke telinga Nabi, dan Nabi marah. Nabi marah mendengar ada seorang budak ditampar. Marah Nabi. Ya. Bagaimana kalau Nabi mendengar hari ini ada seorang pembantu dipukuli, ada seorang pelayan dihajar habis-habisan, seorang budak ditampar umumnya sekali pipinya dan tidak membahayakan kecuali sakit ya. Biasanya tamparkan tidak sampai mati ya, tidak seperti pukul, diinjak-injak. Nabi marah. Dan Nabi memanggil Muawiyah. Ya. Dan Muawiyah ketakutan. Maka Muawiyah mengatakan, ya Rasul, seandainya untuk menebus kesalahanku, aku harus memerdekakan budakku ini, akan aku merdekakan. Mengaku salah. Kata Nabi, coba bawa kemari budakmu. Dibawalah budak itu.
Pertanyaan apa yang pertama kali Nabi ajukan kepada budak ini? Pertanyaan apa? Iya, aina Allah? Setelah hal ta'lamina man ana? Tahukah engkau siapa aku ini? Dijawab, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Pertanyaan kedua, aina Allah? Di mana Allah berada? Budak ini menjawab, fis sama, sambil menunjuk ke langit. Allah berada di langit, di atas. Apa komentar Nabi mendengar jawaban budak ini? I'tikha fa innaha mu'minah. Wahai Muawiyah, kalau engkau mau merdekakan budak ini, silahkan. Budak ini beriman. Nabi mengatakan budak ini beriman setelah budak ini mengatakan Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Kira-kira mafhum apa ini? Mafhum muwafaqah apa mafhum mukhalafah? Kan ada mafhum muwafaqah. Wala taqul lahuma uffin. Jangan mengucapkan hus kepada kedua orang tua. Ini mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi membentak, memukul, menendang. Ini mafhum muwafaqah. Kalau ini kebalikan, mafhum mukhalafah. Nabi mengatakan budak ini beriman setelah budak ini mengatakan Allah bersemayam di atas langit. Mafhumnya apa? Jika budak ini mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak berada di atas langit, berarti Nabi akan bilang, kira-kira Nabi akan bilang, budak ini tidak beriman. Ya kan? Ini mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Karena Nabi mengatakan beriman setelah budak ini meyakini mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy di atas langit. Berarti jika budak ini mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak berada di atas langit, tapi Allah ada di mana-mana, tentu Nabi akan mengatakan budak ini tidak beriman. Ya. Dan ternyata kakek nenek kita, orang-orang tua kita yang jauh dari ilmu, sesuai dengan fitrah hamba, fitrah manusia, meyakini bahwa Allah berada di ketinggian. Salah satu sifat Allah adalah al-ulu, berada di ketinggian. Beda dengan ahli filsafat itu. Mereka meyakini bahwa Allah itu tinggi, apanya? Namanya saja. Sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Imam Syafi'i, Abu Bakar, Umar, itu tinggi, apanya? Namanya. Orangnya ya biasa-biasa aja. Ya. Bahkan diriwayatkan lebih tinggi siapa? Abu Bakar apa Rasulullah? Badannya. Abu Bakar lebih tinggi, ya kan? Kecil tinggi, kan? Nah, mereka meyakini Allah juga seperti itu. Allah itu tinggi, apa? Namanya doang. Adapun secara posisi, ya bisa tinggi, bisa rendah, karena di mana-mana ada Allah. Di telapak kaki kita juga ada Allah, rendah kan? Di got-got, ya, di jurang-jurang. Itu orang yang mengatakan bahwa Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Ini penghinaan besar yang tidak pernah diucapkan oleh seorang nabi pun, seorang sahabat, seorang Imam Syafi'i, Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, mereka salah faham dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka tidak faham kaidah ma'a di sini, ma'iyah di sini. Mereka tidak faham. Ya, bahwa ma'a di sini bahasa Arab, maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang-orang Arab biasa mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami.
Ini biasa ucapan orang-orang Arab. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Maksudnya apa? Kami berjalan di terang bulan. Bulan bersama kami. Apakah bulan turun? Tentu tidak. Bulan tetap di atas. Yang bersama mereka apa? Sinarnya, cahayanya. Cahaya bulan. Tapi orang Arab mengatakan dengan lafaz ma'a wal qamaru ma'ana, bulan bersama kami. Maka ketika Allah berada di arsy, tidak pernah meninggalkan arsy-Nya, entah berapa miliar kilometer dari kita arsy itu, tapi Allah bersama kita, enggak masalah. Enggak masalah. Bukan berarti Allah menyatu dengan kita, bersama dengan kita, ada di hati kita. Bukan seperti itu. Muncullah hadis-hadis palsu. Muncullah hadis-hadis dhaif. Bahwa tidak ada tempat yang muat untuk Allah kecuali hati seorang muslim. Ya, ada hadis palsu seperti itu kan? Tidak ada tempat yang muat untuk Allah, enggak muat. Allah Maha Besar. Yang muat bagi Allah adalah hati seorang muslim. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum tahu munculnya kalimat Allah ada di mana-mana. Allah tidak berada di satu tempat yaitu arsy. Allah tidak berada di atas langit. Allah ada di hati kita semua. Itu muncul gara-gara belajar. Belajar apa tadi? Ilmu kalam, teologi, ilmu ketuhanan. Tapi caranya salah. Tidak memakai cara Rasulullah, cara Abu Bakar, Umar, para sahabat, tidak. Kalau Rasul dan para sahabat belajar tentang Allah kan baca ayat, baca hadis, imani. Baca ayat, baca hadis, imani. Itu cara Rasul dan para sahabat. Cara filsafat beda. Dipikir satu ayat, lalu disimpulkan. Dipikir satu ayat tentang Allah, lalu disimpulkan. Padahal jauh-jauh hari Nabi telah melarang kita berfikir tentang Allah. Tidak boleh. Jangan kita berfikir tentang Allah. Berfikirlah tentang makhluk. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Berfikirlah kalian tentang makhluk. Jangan sekali-kali berfikir tentang Khalik, tentang Allah. Fa innakum la taqduruna qadrahu. Tidak akan sampai. Maka antara kita dengan Allah, sikap kita terhadap Allah hanya menerima, mengimani. Menerima, mengimani. Jangan pakai mikir. Kalau mikir pasti salah. Ya, Allah bersemayam di arsy. Sudah ikuti Allah bersemayam di arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ikuti. Dengan kedua tangannya yang mulia, Allah betul-betul telah menciptakan Adam. Jangan pakai mikir. Ya, kan Adam itu kan nggak gede-gede amat di mata Allah, ya kan? Bagi Allah. Sedangkan tangan Allah itu kan pasti besar. Ya, gimana caranya? Ya, ini mikir, nggak usah dipikir, nggak usah dipikir. Ya, tidak usah dipikir. Imani saja bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya, menampakkan betisnya dan seterusnya. Semua harus berdasarkan ayat hadis. Akal tidak punya ruang sedikit pun untuk berfikir tentang Allah karena dilarang. Ya, ini. Oleh karena itu, munculnya kalimat-kalimat yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kaum muslimin, itu akhir abad kedua, awal abad ketiga. Artinya di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, belum ada kalimat-kalimat seperti itu. Allah tidak mungkin berada di satu tempat,
Tidak mungkin ada sebuah tempat yang muat untuk Allah, nggak ada kalimat-kalimat seperti ini. Yang ada kalimat, ya 7 ayat dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah betul-betul berada di arsy. Dan puluhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ucapan Zainab yang didengar oleh Nabi ketika istri-istri Nabi saling membanggakan diri mereka masing-masing, maka Zainab membanggakan pernikahannya dengan Nabi. Zainab binti Jahsy mengatakan, yang menikahkan kalian dengan Nabi adalah wali-wali kalian, ayah-ayah kalian. Ini sekaligus hukum bahwa seorang janda ketika nikah tetap harus pakai wali. Kan ada syubhat di masyarakat kita, katanya kalau janda nggak perlu pakai wali, janda boleh menikahkan dirinya. Ini batil. Istri-istri Nabi banyak yang janda, tapi tetap Nabi menikah dengan wali. Ketika Nabi menikah dengan Aisyah, ya walinya Abu Bakar. Ketika Nabi nikah dengan Hafsah, ya walinya Umar, dan begitu seterusnya. Bahkan Raja Najasyi sempat menjadi wali Nabi ketika Nabi nikah dengan Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Maka Zainab mengatakan, yang menikahkan kalian dengan Nabi adalah wali-wali kalian, ayah-ayah kalian. Tapi yang menikahkan aku dengan Nabi adalah zat dari arasnya, adalah Allah dari atas arasnya. Allah menikahkan aku dengan Nabi dengan kalimat falamma qada Zaidun watara, ketika Zaid telah menceraikan dia, maksudnya dia adalah Zainab, karena Zainab ini jandanya Zaid bin Haritha, seorang laki-laki yang sangat disayang oleh Nabi, bahkan sempat dianggap anak. Aku nikahkan engkau dengan dia. Apa ini? Wali. Ucapan ini kan ucapan wali. Siapa yang jadi wali? Allah Rabbul Alamin. Dari mana Allah menikahkan Nabi dengan Zainab? Dari atas arsy-Nya, karena Allah memang berada di atas arsy. Selesai. Tidak ada pembahasan. Ya, tidak ada yang bertanya, ya Allah, ya Rasul, muatkah ars bagi Allah? Ya Rasul, bagaimana cara Allah bersemayam di ars? Ya Rasul, apakah bersemayamnya seperti kita ini? Enggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tidak ada. Tidak ada. Antum lihat pertanyaan-pertanyaan sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, antum bisa cek itu. Ada sekitar 12 atau 13. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'an syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr, tentang judi, tentang darah haid, tentang bulan haram, tentang hilal dan seterusnya. Tidak ada satupun para sahabat diabadikan oleh Allah, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang telapak kaki Allah. Tidak ada. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa para sahabat terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang Allah betul-betul sami'na wa ata'na. Apa kata Allah diikuti, diterima, sami'na wa ata'na. Ya. Apapun kata Allah tentang dirinya. Gitu. Nah, mulai diutak-atik abad kedua, akhir abad kedua, awal abad ketiga, ketika kitab-kitab, tulisan-tulisan Aristoteles, Sokrates, Plato masuk ke dunia Islam, diterjemahkan secara besar-besaran di dunia Islam dalam bahasa Arab, dan banyak kaum muslimin terkagum-kagum dengan tulisan Sokrates, Aristoteles,
Plato, padahal nggak ada apa-apanya. Ya, para ulama ahlu lughah mengatakan kaum muslimin terkagum-kagum dengan tulisan Sokrates, Aristoteles, Plato karena apa? Karena kaum muslimin membaca tulisan itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Antum harus tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka menjadi naik. Menjadi naik. Yang tadinya di bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia nilainya 7 misalnya, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan baik dan benar, maka mungkin menjadi 8, menjadi 9, mungkin jadi 10. Makin bagus. Sebaliknya, tulisan dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maka menjadi turun. Nggak percaya? Baca Al-Quran terjemah. Baca Al-Quran terjemah. Terutama bagi antum yang faham bahasa Arab. Apalagi yang menjiwai, apalagi memang dari kecil ngomong Arab, ya, dididik dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Antum bandingkan Al-Quran dalam bahasa Arab dengan Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, antum akan tahu. Ya, maka ada kisah menarik Raja Faisal, ya kan? Saya kira tidak tersembunyi bagi antum kisah ini. Ketika beliau sakit, lalu berobat, kalau tidak salah ke Paris ya, atau Amerika, bertemu dengan dokter, dokter kafir tentunya. Karena bertemu dengan raja Islam, raja besar dunia, dan kebetulan si dokter ini sering baca-baca Al-Quran dalam bahasa Inggris, gitu. Si dokter ini mengatakan, Anda kaum muslimin mengatakan bahwa Al-Quran penuh dengan mukjizat, penuh dengan kehebatan. Dan setelah saya baca, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya enggak menemukan kehebatan dalam Al-Quran ini. Raja Faisal bertanya, emang Anda baca Al-Quran? Iya, ini. Raja Faisal mengatakan, yang Anda baca bukan Al-Quran. Kaget. Bukankah ini Al-Quran? Bukan. Itu bukan Al-Quran. Al-Quran ini, Raja Faisal mengeluarkan mushaf Al-Quran, asli bahasa Arab. Ya, ini Al-Quran. Bahasa Arab, bahasa kami. Itu terjemahan. Yang Anda baca adalah pemahaman si mutarjim. Yang Anda baca adalah pemahaman si penterjemah. Ini berpengaruh, pemahaman penterjemah itu berpengaruh. Maka antum hati-hati baca terjemahan. Ya. Hati-hati. Pemahaman penterjemah itu berpengaruh besar terhadap sebuah tulisan. Ya. Ini kalau ingin tahu Al-Quran yang sebenarnya ini, ya tentu Anda harus belajar bahasa Arab. Rupanya penasaran. Ya begitulah Allah kalau ingin memberikan hidayah, ya. Akhirnya belajar bahasa Arab. Ya mungkin karena cerdas, ya. Baru setahun atau 2 tahun dia bagus pemahamannya, menguasai karena pintar, cerdas dan serius. 2 atau 3 tahun kemudian ketemu lagi, mungkin berobat lagi. Raja Faisal masih ingat, ditanya bagaimana? Sudah belajar bahasa Arab? Sudah mempelajari Al-Quran? Dijawab oleh dokter ini, bukan hanya bahasa Arab yang sudah aku pelajari, tapi syahadat sudah aku ucapkan, sudah masuk Islam, ya, dan mengakui kebenaran Raja Faisal bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa difahami hanya dengan lewat terjemahan, karena turun
Bahasa Arab ketika diterjemahkan ke lain bahasa turun. Inilah rahasia barangkali kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai ucapan Allah, wahyu Allah terakhir. Ya, mungkin Injil, Taurat bahasa Ibrani, atau mungkin bahasa Arab, riwayat diperselisihkan. Yang jelas Al-Quran, kitab Allah terbesar dan akan dijaga oleh Allah sampai akhir zaman, Allah pilih dalam bahasa Arab. Mustahil kalau nggak ada apa-apanya. Ya, pasti ada apa-apanya. Sengaja Allah pilih nabinya, Allah lahirkan nabi terakhir di tanah Arab. Wabil khusus di tanah yang di situ orang-orang Quraisy ada di situ. Kan yang terkenal teguh dengan bahasa itu adalah orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar pernah berpesan ketika penulisan Al-Quran mulai dilakukan, jika ada perselisihan dalam bahasa, pegang bahasanya orang-orang Quraisy. Ya, kan banyak dialek istilah kita ya. Ini dia. Oleh karena itu kaum muslimin ketika membaca kitab-kitab filsafat itu terkagum-kagum karena dalam bahasa Arab. Dan mulailah pemikiran-pemikiran Sokrates, Aristoteles masuk ke kepala kaum muslimin. Jadilah musibah besar melanda kaum muslimin. Akhirnya muncul pembahasan-pembahasan. Ya, apa iya Allah bersemayam di arsy? Apa iya Allah punya tangan? Apa iya Allah punya wajah? Dan begitu seterusnya. Sebuah keyakinan yang tidak dipertanyakan oleh Rasul dan para sahabat mulai diperselisihkan, mulai dipertanyakan apa iya, terus pemikiran itu berkembang. Akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan bahwa tangan Allah itu kiasan, wajah Allah itu kiasan, Allah bersemayam di arsy itu kiasan. Mestinya siapa yang berhak mengatakan bahwa wajah Allah kiasan, tangan Allah kiasan, Allah bersemayam di arsy kiasan, majazi? Siapa yang berhak mengatakan seperti itu pertama kali? Siapa? Jawab. Tentu Rasulullah SAW. Kalau itu keluar dari mulut Nabi, saudara-saudara, Allah bersemayam di arsy, betul, kalimatnya seperti itu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tapi ini kiasan, majazi. Apa iya Rasul menyembunyikan ilmu? Tentu Nabi akan mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul, tapi ini kiasan. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, betul, tapi ini kiasan. Mestinya Nabi yang pertama kali mengatakan seperti itu. Mana? Kan puluhan kali, ratusan kali Nabi membawakan ayat itu. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Berapa kali Nabi menyebut ayat itu di mimbar di hadapan para sahabat bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nabi diam. Nabi enggak bilang ini kiasan, ini majazi. Siapa yang pertama kali mengatakan tangan Allah itu kiasan, wajah Allah itu kiasan? Falasifah, ahlul kalam. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Imam Muhammad, Abu Hurairah. Enggak ada. Mereka semua mengikuti Rasul dan para sahabat bahwa Allah betul-betul bersemayam di arsy. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dan begitu seterusnya. Ya. Ini pelajaran bagi kita untuk semakin berhati-hati dalam belajar. Jangan asal-asalan, yang penting ngaji, yang penting pengajian, yang penting judulnya majelis ilmu, yang penting diawali dengan assalamualaikum bukan haleluya. Begitu kan?
Nah, sekarang meningkat lagi. Yang penting awalnya innal hamdalillah. Ustadznya pakai jenggot, celananya cingkrang, aman deh. Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa digiring. Mudah sekali menggiring. Lah yang ngebom sana, ngebom sini itu awalnya apa? Ngaji mereka. Apa mereka niat jahat? Tidak. Biar mati semua, biar orang-orang susah, biar orang pada kacau balau. Saya akan ledakkan ini, enggak. Biar saya masuk surga. Biar saya ketemu dengan bidadari. Apa bukan niat yang baik? Itu niat para sahabat. Niat para nabi, niat para rasul seperti itu. Masuk surga. Tapi caranya salah. Bahaya sekali. Maka jangan mengecilkan cara. Ya. Dan itu mudah sekali memberikan syubhat seperti itu. Terutama mereka yang kosong, gak ada ilmu. Ya. Pernah berkata kepada saya salah satu mantan mereka, katanya cuman butuh waktu setengah jam, nggak sampai 1 jam. Untuk apa? Untuk membuat anak-anak muda itu siap melaksanakan bom bunuh diri. Ya, nggak tahu apa-apa. Sementara dia beriman kepada surga, neraka, Allah dan Rasulnya. Buka surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian. Masuk. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Semakin belajar, semakin sesat. Semakin belajar, semakin menyimpang. Ini salah satunya. Kalau dia nggak belajar, ya itu tadi. Seperti kakek nenek kita yang dengan leluasa mengatakan Allah berada di atas. Ya, seperti budak tadi. Kan budak tadi. Budak yang jauh dari pendidikan, jauh dari ilmu, tidak terus berada di majelis ilmu Nabi, enggak. Tetapi selamat dia mengatakan bahwa Allah berada di atas langit. Ya. Ini satu contoh. Kita masuk contoh kedua, di mana orang-orang awam lebih faham justru daripada pelajar-pelajar yang terkena syubhat.